Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat GPIB, Salam. Saya Pendeta Ronald Marbun, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bagian timur, wilayah pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, menyapa Bapak Ibu semua dalam Night Call GPIB saat ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari, sehingga kita boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, dan semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kembali pada saat ini kita diajak untuk merenungkan firman Allah sebagai pedoman, sebagai landasan bagi kita menjalani kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita hari lepas hari. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur atas waktu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga pada malam ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh mengerti kehendak Allah, dan kami kemudian menjadi saksi-saksi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini sebagaimana dalam Sabda Bina Umat diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya membacakannya ayat 1 sampai ayat yang ke-4 yang menyatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu, mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memperlakukannya di tengah kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, sahabat GPIB, dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita, yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ada dua pola atau ada dua gaya hidup yang selalu tarik-menarik satu dengan yang lainnya yang ada dalam diri seseorang. Pola hidup yang pertama atau gaya hidup yang pertama adalah di mana orang hidup di luar kehendak Tuhan, dan pola hidup ini memperlihatkan bagaimana seseorang tidak mau dituntun, tidak mau dibimbing, tidak mau disertai oleh kehendak Allah, dan dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Dia menjalankan segala sesuatunya di luar ketetapan Tuhan, di luar perintah Allah, di luar kehendak Allah. Itu pola hidup yang pertama. Pola hidup yang kedua adalah di mana seseorang hidup di dalam kehendak Tuhan, di mana orang ini akan selalu meminta tuntunan, bimbingan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat, semuanya dalam kehendak Allah. Dan apa yang diperbuat kemudian membawa makna tersendiri bagi kehidupannya dan bagi orang lain, dan kemudian dapat membangun kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi pola hidup yang pertama
orang hidup di luar kehendak Tuhan, di luar ketetapan Tuhan. Tapi pola hidup yang kedua adalah pola hidup yang berjalan dalam kehendak Allah, di mana dia hadir membawa sukacita dan damai sejahtera. Nah, pola hidup inilah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Petrus bagi jemaat pada waktu itu, di mana Petrus mengingatkan jemaat supaya mereka boleh senantiasa memiliki pola hidup yang berjalan dalam kehendak Tuhan, karena mereka telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Petrus mengingatkan bahwa mereka telah hidup di dalam Tuhan, mereka telah menerima Kristus Yesus, mereka telah percaya kepada Kristus Yesus, maka mereka diminta untuk mengalami perubahan pola hidup dari yang saat lalu berada di luar kehendak Allah, kemudian diajak untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Dulunya mereka hidup di dalam keinginan hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, bahkan dikatakan mereka menyembah berhala. Namun ketika mereka sudah menerima Kristus, itu semua dibuang, itu semua disingkirkan. Lalu apa yang dilakukan? Melakukan segala sesuatunya dalam cinta kasih sayang Tuhan yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi sesama, sehingga kehadiran jemaat dimanapun mereka berada, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa kebaikan dan cinta kasih bagi sesama. Ini yang disampaikan oleh Petrus bagi jemaat pada waktu itu. Tentu dalam menjalankan pola hidup yang demikian tidaklah mudah, karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang dihadapi. Bahkan kemudian dikatakan jemaat Tuhan bisa saja mengalami penderitaan. Namun dalam situasi demikian, Rasul Petrus mengingatkan agar jemaat tidak mundur, jemaat tidak menyerah, tapi jemaat tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi segala hal yang ada. Apapun itu yang terjadi, tetap melangkah bersama dengan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, meskipun penderitaan dialami, meskipun banyak tantangan dihadapi, karena Kristus Yesus telah menderita juga ketika dia hadir ke dalam dunia ini membawa kedamaian. Terus mengingatkan, hidup dalam Tuhan, maka segala sesuatunya boleh senantiasa kita lalui, kita lewati bersama dengan Tuhan, meskipun banyak tantangan dan meskipun kita harus menderita. Tidak menyerah, tidak cepat putus asa, berjalan dalam keinginan Tuhan, bukan dalam keinginan kedagingan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, untuk kita senantiasa hidup dalam keinginan Allah, kehendak Allah yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita hadir, di tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang diberkatinya. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami agar kami senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan yang membawa kebaikan, menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan, sehingga kami juga boleh senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu, dan kemudian kami boleh menerima anugerah yang daripada Allah untuk kami boleh gunakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang memberitakan nama Tuhan,
khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mulai dari kota, desa, pelosok, pedalaman sekalipun, Tuhanlah yang boleh senantiasa memberkati. Sehingga kehadiran GPIB dimanapun berada, boleh menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan akan berita damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai. Berkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, sehingga semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya boleh senantiasa Tuhan campur tangan, boleh Tuhan tolong, sehingga apapun yang akan kami jalani dan kami lakukan di tengah-tengah gerejamu, semuanya boleh dijalani dengan baik. Kami menyerahkan hidup kami pada malam ini. Tuhan juga yang boleh senantiasa membungkus kami, menaungi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh istirahat dengan baik, bangun esok tidak kurang satu apapun, dan kami boleh siap menerima berkat baru di hari yang baru, untuk kami juga boleh memulai segala sesuatunya di dalam kehendak Tuhan. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Selamat beristirahat, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Salam bahagia, salam sehat dari kami, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tuhan memberkati.